Makalah yang ke-127. Kaifa tukhriku laka al-awa itu. Wa anta lam. Dan kalau mau dibaca kaifa tukhraku, kaifa tukhraku laka al-awaidu wa anta lam takhrik bin nafsika al-awaidah. Ya tukhraku aja ya. Karena tidak mungkin sendiri dia. Kaifa tukhraku laka al-awaidu wa anta lam takhrik min nafsika al-awaidah. Kaifa tukhraku, bagaimana bisa dikhorikul adahkan, bagaimana bisa dibuat aneh, laka bagi kamu alpa al-awa itu sesuatu yang natural ya. Wa anta, sedangkan kamu lam tahrik, tidak pernah menganehkan, min nafsika, dari dirimu, al-awaida, kebiasaan-kebiasaanmu. Ini agak repot kalau di bahasa Arab begini ya. Gampangnya ngomong ini begini. Bagaimana kamu bisa punya khorikul adah? Wong kamu sendiri loh, tidak pernah keluar dari adahmu. Kamu molor ya molor terus. Kamu doyan makan ya doyan makan terus. Kamu tiduran ya tiduran terus. Kamu malas belajar ya malas belajar terus. Tapi cita-citamu jadi orang yang punya ilmu laduni, jadi orang yang bisa kasyaf, jadi orang yang ma'rifat billah. Bagaimana kamu bisa punya khorikul adah? Wong kamu sendiri tidak bisa keluar dari adahnya nafsumu. Gitu loh. Bahasa lainnya apa ini? Bahasa lainnya begini. Khorikul adah akan terjadi kalau kamu punya adah yang khorik. Ya. Kalau adahmu tidak khorik, kamu tidak akan keluar khorikul adah. Cek semua wali-wali. Kenapa Mbah Khalil Bangkalan itu karomahnya banyak banget? Kelakuannya Mbah Khalil itu nyimpang dari kebiasaannya nafsu. Orang lain doyan makan, dia tidak makan. Orang lain makan nasi, dia makan putihnya semangka. Kan khorik dia. Itu loh ya. Yang namanya keturunan kiai besar seperti Mbah Khalil ya. Biasanya gus-gus yang kiai, anaknya kiai gede itu tinggal tunjuk. Pondok biasanya sampai bawa khodam. Dia makan uang banyak. Begitu biasanya. Mbah Khalil enggak. Mbah Khalil itu kayak anaknya orang miskin yang enggak pernah dikirim. Itu loh ya. Mbah Khalil mondok di Cangaan. Itu tidak pernah minta uang ke orang tuanya. Supaya bisa makan, dia jadi tukang masaknya teman-temannya. Bayang. Putune Kanjeng Nabi. Ya. Cucunya Syekh Abdul Qadir. Sebegini hebatnya. Akhirnya kalau turunan Kanjeng Nabi kayak begini kan siapa yang nolak ya? Memang punya karakter hebat, ilmunya Masya Allah, adabnya Masya Allah, nolong orangnya Masya Allah. Dari mondok sudah kelihatan zuhudnya Mbah Khalil. Mbah Khalil kalau masak, kayu bekas orang lain disingkirkan dulu. Padahal yang namanya tradisi pondok udah tahu. Ulimar itu, jangankan kayu yang bekas masak, yang belum masak aja kita pakai, sama-sama kawan juga kan gitu. Sandali kiai perlu dikai kayu bakar loh gitu loh ya. Loh iya, Dek Yahya itu jadi ketua pondok di Pasuruan.
Yainya mau panen, nyari geledekan, dicari kemana-mana nggak ada. Ya, setelah dicari tinggal rodanya. Kok bisa tinggal rodanya? Iya, karena semua kayunya udah dipatahin satu persatu untuk bahan bakar masaknya santri. Jadi santrinya itu kalau nyari kayu bakar enggak punya, geledekan yai dilirik, ditendang, jebrak. Jadi kayu bakar sampai habis, tinggal roda. Kiainya sabar, masya Allah. Maka kalau terus santrinya jadi kayak dia ya wajar ya. Itu gurunya istimewa. Jadi guru Qur'annya Dik Yahya itu termasuk santrinya Mbah Hasyim Asy'ari yang ahli Qur'an. Beliau hafal Qur'an 30 juz dalam waktu 6 bulan. Dan kalau ngajar kitab itu enggak pernah nyandet. Kitab-kitab gede, powiter orangnya. Yang ngajar tafsir di pondoknya Mbak Yai Hamid dulu, waktu Roy Hamid ya gurunya Dik Yahya itu. Tapi orangnya sederhana, pondoknya kecil. Tidak ada orang tahu, ya. Jarang orang mondokkan ke situ. Tidak tahu bapak kok menaruh Dik Yahya di situ. Tapi yo gitu, punya murid tuh, seru muridnya. Waktu Dik Yahya ngasih mangga itu di depan rumah Yai ada mangga. Yai itu kaget. Loh, apa ini? Anu Yai mangga di depan. Masya Allah, saya umur baru sekarang saya tahu mangga saya. Sebelumnya Yai, ya tidak pernah tahu, habis dimakan anak-anak. Kiai sabar banget ya, hebat. Hebat itu ijazah Qur'annya dia dari Kiai ini. Waktu Yahya kuliah nangis ya ini. Tak kira kon dadi kiai ya, kok sekolah umum. Jadi kemanapun ke sawah selalu diajak, ke sini diajak. Insyaallah ya. Jadi semua orang-orang yang istimewa itu punya keistimewaan. Kalau kamu mau jadi orang hebat, kamu harus punya tradisi hebat. Kalau kamu tidak punya tradisi hebat, selamanya kamu tidak akan pernah hebat. Ya. Kalau kamu hidup sebagaimana orang, pagi, makan, sarapan, setelah itu, pokoknya rutinitasmu persis sama orang lain. Insya Allah kamu tidak akan beda dengan orang lain. Ya segitu itu. Dulu ya, gitu itu. Makanya dulu saya kalau mau ngalahkan orang yang paling pintar di kelas dulu waktu masih sekolah SMA itu SPG saya. Tak cari itu. Saya begitu dulu saya kalau kuliah itu gila ranking ya. Kalau nggak ranking 1 nggak puas saya sekolah itu. Jadi begitu saya di SMP dulu itu kan ada Eptanas ya. Eptanas. Ada 3 orang sepasuruan itu yang SMP itu yang topnya itu ada 3 ya. 2 putri, 1 putra saya. Ya. Yang 1 itu anaknya direktur pabrik tekstil Patalgrati. Yang 1 anaknya kepala sekolah SMP. Lah saya anaknya orang biasa. Udah gitu saya itu kakinya gudiken. Jadi pas lomba final, waduh saya mana-mana dikejar. Apa ini dikejarin lalat itu. Jadi pas kesehatan, wah jeblok nilai saya. Saya tidak pernah ini kerjaannya main bola aja. Saya kecil. Guru saya Masya Allah. Yesus. Mau lomba cerdas cermat tingkat
kabupaten, lomba siswa teladan kabupaten. Guru saya cuma bilang, Tik, besok lomba ya? Udah beritahunya, udah besok. Terus saya tanya, itu apa Pak lombanya? Sopo ae wis. Paling bahasa Indonesia sampai PMP. Ya udah saya cuma belajar bahasa Indonesia sama PMP. Sampai di sana ada biologi, ada IPA, ada matematika. Guruku kalau harus lupa kenapa enggak PMP-nya yang dilupakan sama bahasa Indonesia. Matematika saya ngoyo ngerjakan. Jadi kalau PMP sama bahasa saya nilainya nggak terkejar. Di matematika akhirnya nomor 2, biologi gara-gara nggak belajar. Ketika mau Eptanas itu sombong-sombongan guru saya itu. Ayo kita lihat siapa yang akan menjadi the best di Pasuruan ini. Saya itu diajari oleh ibu saya dari kecil itu tidak boleh bohong, tidak boleh nyontek. Sekolah harus jujur. Guru saya itu saking takutnya saya kalah. Saya jawab Eptanas itu di samping saya guru saya. Kalau saya jawabnya keliru, dia langsung ngasih kode di tangannya ke huruf itu. Tapi saya ini orang yang tidak bisa ditegur. Kalau ibu sudah ngomong harus jujur, tidak berani saya. Ya tetap saya tidak milih pilihannya guru itu. Perasaan saya dari semua jawaban cuma sekali guru saya gini. Tapi sekolah saya sekolah baru. Yang saya lawan itu sekolah lama semua. Akhirnya nilainya dimanipulasi. Pas keluar Eptanas nilai saya hancur. Dan tidak masuk akal. Nilai PMP saya itu terjelek se-SMP. Bayangkan, saya itu biasanya sepasuruan nomor 1. Akhirnya nilai danem saya jelek. Wah, nangis anak kecil. Anak SMP biasa kita bertarung untuk jadi yang terbaik. Pulang itu saya tidak berani lewat jalan. Saya pulang, terus ada guru matematika saya itu meluk saya. Ya, sabar nak ya. Ya bu, tapi saya pulang sambil nangis itu. Gimana bapak susahnya ini. Kalau saya tidak bisa berprestasi. Saya tuh dari kecil tidak mau menyusahkan bapak ibu. Saya kepingin bapak ibu selalu bangga, selalu senang. Sehingga kalau saya prestasinya jelek itu saya bingung. Mau ketemu bapak ibu pasti bingung. Bingung, saya terus mau memberi berita bahagia apa pada bapak ibu yang sudah susah-susah nyekolahkan saya. Saya balasnya dengan cara apa? Kalau saya tidak punya prestasi baik, terus mau tak balas apa? Sudah begitu pikiran saya dari kecil itu. Baru kejawab setelah saya sudah jadi dosen, ketemu guru SMP. Kata guru SMP, Tik, dulu nilaimu itu dimanipulasi semua. Supaya kamu jatuh. Ya wis ben bu, sekarang saya udah jadi begini, saya tidak butuh nilai lagi. Ya itu ujian hidup. Jadi hidup itu ya wis begitu-begitu, itu takdir Allah. Ya tidak usah terlalu kecewa, hadapi aja. Karena itu ada cara lain Allah untuk bisa mengangkat kamu ya, dengan cara yang lain. Latihan, gagal, sukses biasa. Ya biasa, dan jangan menjadi itu. Begitu saya di SWG, itu kan langsung ketahuan. Di SWG itu danemnya diurut untuk ngambil kelas itu. Saya itu nomor 40 kalau nggak salah. Wah, ada danem terbaik itu nilainya itu 10, 10, 9. Wah ini namanya Master T, saya tidak sebut namanya. Tak cari itu orangnya. Kayak apa orang ini pinternya. Dia tidak sadar itu bahwa saya nyari dia mau tak cari kebiasaannya kayak apa, saya akan lebih dari dia. Itu cara saya kalau mau mengalahkan orang. Maka saya nginep di rumah dia. Saya izin nginep ya, dia kan kos. Ya, saya pelajari itu. Dia belajar, saya pura-pura tiduran.
Saya ngelihat dia kalau tidur jam berapa. Terus saya lihat dia tidur jam 9. Saya sudah patok di hati saya. Saya harus tidur 1-2 jam lebih lama dari dia belajarnya. Terus tak cek bangunnya jam berapa dia. Ya, dia bangun jam 4. Saya harus bangun lebih awal dari dia. Target saya seminggu dia kalah sama saya. Satu kelas. Dan benar seminggu selesai itu anak itu. Udah tidak pernah nilainya di atas saya. Ya, udah tidak pernah. Udah di bawah saya terus. Matematika apalagi. Pelajaran paling saya senangi. Sampai guru matematika kalau nggak masuk, Sotik yang ganti. Itu saya yang ganti. Jadi dari dulu sekolah itu asisten guru matematika. Dan dulu saya sebenarnya mau kuliah matematika. Tapi nggak boleh dari SPG. Matematika itu logika. Ya. Kalau orang matematikanya bagus, ya, struktur berpikirnya bagus. Nah terus disitulah kemudian kita bisa mengerti. Ilmu itu titipannya Gusti Allah. Saya berhenti untuk cari-cari prestasi itu semester 3. Semester 1 saya masih susah dikalahkan. Kalau sudah pengumuman IP itu YIN Malang ya pasti susah ngalahkan saya IP-nya. Semester 2 masih susah dikalahkan. 600, satu angkatan saya 600 orang. Susah. Tapi saya semester 3 hancur nilai saya. Gara-gara waktu saya belajar, saya ngelihat guru dosen asisten yang ngajar saya itu masih muda. Mungkin dia lagi cari-cari istri ya. Lah ada teman saya itu anak Brebes itu cantik. Terus itu dia jalan di depan saya kan. Tiba-tiba asisten dosen ini nyapa terus megang tangannya. Wah itu saya langsung madet di hati saya. Marah saya. Saya kok diajar orang yang tidak ngerti tata krama. Tidak ngerti halal haram. Pulang saya. Pulang ke rumah. Ke Pasuruan. Langsung saya bilang ke bapak saya, Pak saya mau berhenti kuliah. Wah gitu loh saya. Berhenti kenapa? Saya tidak mau diajar orang yang tidak ngerti halal haram. Saya tidak mau diajari orang yang tidak bisa tahu tata krama. Bapak saya diem. Sekolah repot gitu ya. Tahu-tahu pulang. Terus gimana? Saya mau ngafalin Quran saja Pak. Cuma bapak saya sih bingung. Saya udah fix mau tidak lanjut sekolah itu. Terus itu ipar saya yang abasen ya, bilang ke saya, kamu kalau mau mondok, ini ada kiai dari Banten sampai Banyuwangi, ada 40 orang. Ini temui satu-satu, kalau selesai 40, kamu boleh keluar. Saya mikir, wah ini 40 kiai khos Banten sampai Banyuwangi, kalau saya harus temui satu-satu, so sampai mati aku gitu. Ini harus ketemu kiai khos repot ini. Saya diem dok. Terus kata Abah Zain, kalau nggak sanggup balik kuliah lagi. Ya akhirnya saya kuliah lagi. Sanggup saya kalau 40 kiai, kalau 2-3 kiai sanggup tak lakoni. 40, wah berat. Balik itu saya sudah tidak tertarik belajar. Setiap kuliah saya di belakang, tak pernah tak reken. Tiduran, tak reken saya. Akhirnya IP saya 2, berapa, jelek. Ya. Begitu jelek, bapak saya main setelah mau bayar SPP terus nanya, IP-mu piro nak? Wah itu saya kayak kesambar petir. Ngomong gak bisa. Cuma bisa nangis dok. Saya udah enggak bisa bayangkan kecewanya bapak yang susah nyari uang untuk menyekolahkan saya, terus ternyata saya enggak bisa membalas dengan berita yang bahagia. Itu, wah saya sakit gak karuan di hati saya itu.
Wes sejak saat itu saya niat sekolah ndak nyari nilai. Saya mau sekolah tak kuasai ilmunya. Siapapun yang ngajari saya itu tak kejar ilmunya. Ngajar ulumul Quran, wis dia ngajar tak cari semua buku yang ulum, tak pelajari sendiri. Saya ngerangkum setiap hari, wis ya namanya Alfiyah itu ngerangkum sendiri, saya tak rangkum sendiri, tak pelajari sendiri, terus begitu. Ya, terus begitu, sehingga banyak rangkuman-rangkuman saya. Kitabnya Ghazali tak rangkumin, ya, tak rangkumin, tak buat skema-skema semuanya tak rangkumin. Terus begitu. Jadi itu yang membuat akhirnya ilmu itu noto di pikiran itu. Mungkin kalau saya tetap seperti teman-teman, ya mungkin ya kayak teman-teman juga. Ya. Jadi beranilah kamu berbuat lebih dalam hidupmu kalau kamu ingin mendapatkan karunia lebih dari Allah. Siapa yang berani mujahadah istiqomah, kamu yang akan dapat karomah. Ya. Dan tidak ada orang dapat karomah tanpa istiqomah, itu tidak ada. Karena karomah itu ujungnya istiqomah. Kalau ada orang tidak punya istiqomah, kok dapat karomah, itu bukan karomah, istidraj. Istidraj. Maka kalau sampai kamu tidak punya istiqomah, kok kamu punya karomah, bahaya kamu. Bahaya kamu. Itu udah pasti istidraj. Ya udah istidraj. Maka kalau kamu misalnya tidak pernah ninggal bangun malam, terus kamu rizkinya lancar, kamu itu, ya boleh kamu rodok seneng, tapi ojo digawe. Tapi memang begitu rumusnya, kalau Allah sudah ridho ke kamu, pasti terus kamu dikejar dunia dan seterusnya, tapi jangan dinikmati. Ya. Dan sebalik lagi. Jadi, bagaimana kebiasaan-kebiasaan setiap hari itu akan menjadi aneh. Wong kamu sendiri tidak pernah membuat keanehan terhadap nafsumu. Aila tatma'u, jangan kamu menginginkan. Ayyuhal murid, wahai murid, fi kharqil awaid, untuk kharik dari kebiasaan-kebiasaan laka bagi kamu. Bi antadhira, dengan nampak alayati ke atas kamu opo al karomatu karomah. Wa anta, sedang kamu lam tahrik, tidak mengkhorikkan min nafsika, dari nafsumu al awaid, opo al awaid itu kebiasaan-kebiasaan allati i'tadat min sayyi'il akhwali, yang kamu membiasakannya dalam keburukan keadaan dirimu. Wal istirsali ma'asyahwati, dan mengutus nafsu itu kepada syahwat, pada hasrat keinginannya. Bagaimana kamu bisa punya khariqul adah? Wong kamu itu tetap membiasakan dirimu dengan keburukan-keburukan nafsu, terus memperturutkan syahwat. Maka saya itu susah kalau melihat orang yang tidak pernah mujahadah, atau apalagi kamu punya santri, besok kalau kamu jadi kiai, Ustadz ya. Hati-hati ya, jadi kiai, jadi ustadz itu wajib punya istiqomah. Ya nanti saya kalau sudah jadi kiai saya punya istiqomah. Tidak boleh. Istiqomah itu baru jadi biasanya di atas 10 tahun. Kok piye? Yo gak ada yang instan. Ya. Mana ada orang bisa juara All England hanya dengan sehari 2 hari latihan, itu gak ono ya. Kamu kalau tahu, coba kamu intip itu latihannya An Seong. Tahu An Seong kamu? Ya, coba kamu intip latihannya Ginting, latihannya Jonathan Christie. Lata-lata mereka itu gila ya. Latihan
nempelengin shuttlecock itu sampai lupa suaminya. Dulu siapa itu pemain ganda putri itu Poli, Gracia Poli itu sampai nunda punya anak itu bertahun-tahun itu urusan cuma nemplei kok itu cuma gini-gini doang sampai tahun-tahun. Lalu terus kamu sekarang mau menguasai Quran, terus kamu, ya gak mungkin lah gitu loh ya, gak mungkin. Ojo malas-malas ya. Subuh tangi malas, jari kate jadi wali. Apa? Tendangan aja lah gak tangi-tangi gitu. Kalau ada yang subuh gak bangun, nggak usah ditendang, wis langsung teknik di pengimaman gitu ya. Ya. Harus bangun, malu kalau tidak bangun subuh malu. Opo tangi subuh izin. Orang kalau sampai subuh nggak dengar adzan, telinganya dikencingi setan itu. Aslinya itu mulai dari tengah malam itu sudah ada malaikat yang menyeru. Ya, terus cuma seruannya ganti-ganti itu sampai menjelang subuh. Subuh gak bangun wis dikencingi sama setan ben budek sekalian. Si ono ta subuh sing gak tangi ta. Yo ngaji iki arek. Bangun lo ya, semangat lo ya. Semangat. Fa innahu kana sesungguhnya man ya. Karena sesungguhnya qad jarrat benar-benar berlaku apa adatullah kebiasaannya Allah bi alla tahriqa dengan tidak mengkhorikkan al-awaid pada bi alla tahriku al-awaidu bahwasanya tidak akan khorik opo al-awaid illa liman faniya an hududihi kecuali pada orang yang sudah mampu fana dari hududin nafsinya ya. Kalau seseorang itu sudah mampu ya, lepas dari mengambil bagian dari nafsunya selesai. Itu repot. Walam yakun laha dan walam yakun dan tidak ada laha bagi nafsu ya. Hinya tadi hududhi bagian dia manusia man. Walam yakun dan tidak ada laha bagi nafsu biqasitin pada maksudnya dan tidak menjadikan nafsu sebagai maksudnya. Fa illam tasil ila hadzal maqam. Fa illam tasil maka jika kamu tidak mampu mencapai ila hadzal maqam ini, lam takun maka kamu tidak menjadi min ahliha dari ahlinya. Wassalam. Selesai. Kalau kamu tidak bisa ngalahkan nafsumu, tidak bisa kamu keluar dari adat burukmu, tidak bisa kamu keluar dari tuntutan syahwatmu, ya wis, tidak mungkin kamu bisa menjadi ahlul karomah. Wassalam, gitu loh ya. Fa in dhahara ala yadika, apabila maka jika nampak ala yadika atas tanganmu, maksudnya atas kekuasaanmu, apa sing nampak? Ini kalau doharot ya. Fa in zuhira, nggak gitu ya, nggak bisa. Fa in dhahara ala yatika suratan karomatan, surata karomatin ya. Apabila menampakkan pada dirimu, nampakkan kalau Allah menampakkan pada dirimu
gambaran karomah, surata karomatin. Farubbama kana, kadang-kadang ada dalika yang demikian itu istidrojan. Itu istidraj. Ya, kalau sampai kamu ndak punya istiqomah, kok kamu bisa keluar karomahnya? Ya, padahal kamu ya ndak pernah puasa yang istiqomah, kamu ndak pernah qiyamul lail ya istiqomah, kamu ya ndak punya wirid yang istiqomah, kamu ndak punya sholawat yang istiqomah, kok tiba-tiba kamu punya karomah? Kalau yang kayak gitu itu istidraj. Ya, kalau sampai kamu punya karomah padahal kamu ndak punya istiqomah, kamu harus takut itu. Itu keluar dari rumus. Ya, keluar dari rumus. Tapi mbahnya dulu itu wali. Nah, itu namanya karomah gantung kalau gitu itu. Itu sebenarnya sisa-sisa doa dari mbahmu yang masih bisa hadir kepada kamu. Tapi karomah gantung itu biasanya tambah lama tambah surem, tambah surem, tambah surem. Kalah sama yang tidak punya mbah wali tapi dia istiqomah. Itu dia tambah terang, tambah terang, tambah terang. Begitu. Maka gus-gus yang tidak mau mujahadah itu bisa kalah sama santri yang terus mujahadah. Gitu ya. Meskipun, tapi kalau gusnya itu rajin mujahadah, tidak bisa dikejar itu kalau gitu itu. Nah, dia punya bekal dan dia sendiri juga istiqomah. Fakhif min zuhuriha, maka takutlah min zuhuriha dari penampakan karomah alayatika yang pada tanganmu itu apabila tidak ada istiqomah. Wattakhid, dan ambillah at-taba'ada, menjauh, ar-rukuni ilaiha, untuk menyandar ilaiha kepada istidraj itu, manhajan sebagai jalan hidup, sebagai metode kehidupanmu. Ya kalau sampai kamu tiba-tiba punya kelebihan padahal kamu tidak punya istiqomah, hati-hati kamu, hati-hati, itu bahaya itu. Para kiai kita itu ya, meskipun mujahadahnya kayak begitu hebat, itu kalau datang karomah nangis, rata-rata nangis. Takut kalau ini bagian yang didahulukan di dunia terus ngurangi jatah akhirat. Jatah akhirat. Saya itu kalau banyak orang ngasih uang, takut juga saya. Takut ini jangan-jangan kalau uang sudah diberi banyak-banyak terus rezeki itu kalau sudah datang semua kan orang jadi cepat mati. Gitu loh ya. Karena orang itu kan sesuai dengan jatah rezekinya. Coba kalau kamu misalnya sudah dijatah Allah rezekimu misalnya 1 triliun seumur hidup. Tahu-tahu sudah datang 750 miliar. Nah itu kan kamu tinggal sedikit lagi gitu ya. Atau kamu sudah dapat 999. Nah kan tinggal 100 miliar repot ya. Gitu ya. Orang itu harus hati-hati ya, hidup itu. Nggak boleh terus dapat rezeki. Alhamdulillah senang. Kamu jangan gitu lihat ini. Jangan gitu. Tetap kamu hati-hati. Kalau kiai-kiai yang alim lebih dari itu. Setiap dapat nangis. Mbah Hasyim Asy'ari waktu kebakaran pondok Tebu Ireng dibakar sebenarnya oleh pemerintah Jepang. Kemudian muncul simpati secara nasional sehingga terus dibangunkan lebih baik. Mbah Hasyim itu sejak saat itu dan biasanya yang sering Mbah Hasyim omong, ya Allah jangan-jangan cuma segini. Jangan-jangan cuma segini. Maksudnya, jangan-jangan amalku itu cuma pantas dipahalai hanya begini saja. Nggak sampai ke akhirat. Itu ketakutan. Ketakutan. Itu beda dengan orang-orang goblok secara spiritual. Kalau dapat sanjungan dari orang, dibantu orang, aku mulai keren. Lo goblok ya.
Itu loh ya, goblok, jangan begitu kamu. Kamu harus ngerti gimana ulama-ulama khos itu dalam menghadapi kehidupan. Sehingga tidak pernah berlebih-lebihan, tetap hati-hati dalam segala hal. Semua wali yang benar-benar lurus di jalan Allah menerima karomah itu seperti perempuan kedatangan haid. Ada perempuan kedatangan haid senang. Ada yang malas sholat. Kalau yang malas sholat, malas ngaji, malas ibadah, datang haid, alhamdulillah, tidur terus aku. Yes, itu. Tapi kalau perempuan itu solihah, itu datang haid mesti gelo. Gitu loh, duh aku gak iso sholat lagi, apalagi Ramadan. Apalagi Ramadan pas 10 akhir. Itu gelo, aduh aku pengen qiyamul, kepingin ya semacam-macam ya. Jadi wali itu kedatangan karomah itu begitu. Datang karomah wali itu takut ya. Takut. Beda dengan orang yang belum jadi wali malah kepingin dapat karomah. Padahal karomah sudah dinikahi Abdullah. Itu loh ya. Ya jadi itu karomah orang gitu loh ya. Jadi kamu harus kuat, tidak boleh tidak punya istiqomah ya, terus tetap harus punya istiqomah. Saya tadi buka yang di sini juga menarik. Sebenarnya makna asli dari al-awaid itu adalah sesuatu yang membuat nafsumu tertarik. Ya. Sesuatu yang membuat nafsumu tertarik. Dan merasa senang dengannya. Itu yang aslinya. Cuma saya bingung ngartikan gitu. Pokoknya kebiasaanmu. Kebiasaanmu itu kan pasti nuruti nafsu. Maksudnya itu ya. Itu kalau kamu tidak keluar gak bisa. Al-awaid itu ada dua, ya. Ada awaid dohir, ada awaid batin. Nah, awaid dohir, awaid khisiyah atau awaid dohir, itu adalah seperti kasratul akli, wasyurbi, wan naumi, wal libasi. Ya, seneng mangani banyak. Mosok mangan banyak Pak, ya mangan nasi. Iya maksudnya nasinya banyak, itu bukan wasyurbi, seneng minum, seneng tidur, seneng baju-baju bagus, seneng ngobrol-ngobrol sama manusia, seneng medsos kalau sekarang. Ya. Seneng waddukhulil fil asbab, seneng masuk ke sebab. Wa kasratul kalam al-mukhasamah wal atad, seneng ngomong yang debat-debat. Seneng ngomong yang debat-debat. Wal istighraq fil ibadah al-hissiyah wal ulumir rasmiyah, Masya Allah. Sampai seneng ibadah yang zahir, seneng ilmu yang rasm. Itu bisa termasuk awaid khisiyah. Ini Syekh Abdul Qadir ya ngomong begini ya. Kata Syekh Abdul Qadir, apa kamu kira orang yang mendalami ilmu fikih, ilmu hadis, ilmu tafsir, sampai ilmu tasawuf, itu benar-benar pecinta akhirat? Enggak. Kalau mendalami itu niatnya supaya terkenal, supaya disebut alim, itu tetap ilmu dunia. Ya, ilmu dunia itu bukan mencari akhirat, kata Syekh Abdul Qadir. Sampai kamu benar-benar niat lillah. Ini kalau sudah niat lillah baru kamu masuk ke akhirat. Itu saking. Nah, itu semuanya awaid khisiyah. Adapun awaid maknawiyah itu hubbul jah wariyasah wa talabil khususiyah. Senang dengan kesuksesan. Semua orang senang sukses ya.
Giliran tidak disukseskan, kaget. Biasa, nggak sukses tidak apa-apa. Penting nyoba lagi. Tidak ada urusan tidak sukses. Yang jadi masalah kalau kamu kemudian patah dan tidak berani mencoba itu. Cobaan terus ya. Kamu tahu Alva Edison bisa nemukan lampu listrik. Mengadakan percobaan berkali-kali gak jadi-jadi, giliran ngawur-ngawur malah jadi. Sama ban Goodyear kan juga begitu, ban Goodyear itu. Buat ban dengan teorinya udah capek, akhirnya dibanting, malah ketemu rumusnya. Gitu loh ya. Kalau enggak ya bantingin aja, apa sih kan ya. Yes, maksud saya yang kuat sabar ya. Hubbul jah wariyasa, senang dengan kesuksesan, senang dengan penampilan, senang mencari kekhususan-kekhususan ya. Hubbud dunya wal madah, senang dengan dunia dan pujian. Kal hasadi wal kibri, kemudian apa kaya dengki, sombong, wal ujub waria, ujub ria, tomak pada makhluk, wa khauful fakir, takut miskin, wa hamur rizki, bingung urusan rizki, ya. Wal qaswah, keras hati dan lain-lain. Itu semuanya termasuk awaid maknawiyah. Yang menarik di sini adalah penjelasannya begini. Siapa yang bisa keluar dari awaid hissiyah, itu nanti akan keluar karomah hissiyah. Siapa yang bisa keluar dari awaid maknawiyah, dia akan mendapatkan karomah maknawiyah. Kalau kamu kuat, tidak banyak makan, meskipun tidak puasa tidak apa-apa, yang penting jangan banyak makan. Kalau lapar makan, no. Kalau kamu kuat tidak banyak tidur, kamu kuat tidak banyak kumpul manusia yang tidak penting. Kalau kamu kuat tidak banyak ngomong, kecuali yang penting-penting. Itu nanti kamu punya karomah yang sifatnya hissiyah. Karomah yang sifatnya hissiyah. Karomah hissiyah itu karomah yang sifatnya fisik, terindrai, ya, terestrial, bisa jalan di air, ya. Bisa terbang di udara, lumayan, pulang tidak beli tiket, ya. Tinggal temenmu aja tariin semua gantung. Tapi Bayai Iksan Jampes itu pernah begitu. Saya diceritai dulu ada dosen bahasa Arab di UIN, alumni Jampes. Itu dosen yang pertama kali saya kenal waktu saya jadi dosen di UIN ya. Namanya Pak Zaini, Winter orangnya. Winter orang dulu yang top-top ya. Ibadahnya bagus, dia jago bahasa Arab. Beliau itu jadi wakil rektornya Prof. Harun Nasution. Itu tidak tambah kaya malah tambah miskin. Jadi wakil rektor malah motornya habis untuk membandani mahasiswa. Itu orang dulu ya. Serepot nyari orang kayak begitu itu serepot. Walim. Kalau istirahat ngajar itu saya minta, Yai cerita Mbak Yai Iksan. Dia santrinya Mbak Yai Iksan Jampes. Mbak Yai Iksan kan wali ya. Terus dia cerita, Mbak Yai Iksan itu senengannya nonton wayang. Kalau mau nonton wayang itu kadang ada yang mau ikut. Nah yang ikut itu dipeseni. Kamu jangan noleh ke belakang. Tahu-tahu sampai di tempat. Itu Mbak Yai Iksan. Mbak Yai Iksan itu yang ngarang kitab Sirajut Thalibin ya. Yang kitabnya sampai sekarang jadi rujukan di Al-Azhar ya. Padahal beliau tidak kuliah di mana-mana. Kiai Indonesia itu seru-seru yang gitu-gitu ya. Nah kalau kamu bisa keluar dari hubbul jah, riyasah, ya, kamu tidak cinta dunia, tidak hasud, kamu orangnya tawadhu, itu nanti keluar karomah yang sifatnya maknawiyah. Karomah maknawiyah itu ilmumu jadi ilmu laduni, ya. Kemudian akhlakmu itu jadi akhlak yang
sangat bagus. Nah, itu karomah ma'nawiyah. Doamu mustajab. Itu karomah-karomah ma'nawiyah. Itu intinya ya. Adapun kalau sampai ada karomah yang tidak berbasiskan istiqomah seperti sihir, seperti ahli nujum dan seterusnya, itu dipastikan itu istidraj. Maka dulu saya pernah diskusi dengan seseorang yang mengatakan ada orang yang diklaim yaitu sebagai orang yang sudah tinggi pencapaian ruhaninya. Maka saya cuma nanya begini, orang ini mujahadah riyadhahnya seperti apa? Dia tidak bisa jawab. Yang kedua, terus gurunya siapa? Kalau dua itu tidak bisa jawab, kamu jangan ikut. Karena kalau ngelihat orang katanya alim, cek dari dua itu. Mujahadah riyadhahnya seperti apa orang itu? Ya. Kemudian gurunya siapa? Abu Yatim Yati. Mujahadah riyadhahnya sampai jadi wali beliau itu sepuasa. Sampai beliau pulang ke hadirat Allah, Abuya selalu puasa. Makannya sehari semalam paling 3 kurma, kadang 1 telur. Segitu Abuya itu. Ahli mujahadah. Kalau sholat ba'da isya sampai jam 3 pagi. Khatam Quran di setiap sholatnya. Gak mungkin kita ngejar. Ya. Maka kalau Abuya itu terus jadi wali, ya wajar. Ya. Gurunya Abuya siapa? Badalhar waktu Congol. Ya selesai. Ya gurunya Gusmi, ya gurunya Mbak Mangli. Ya. Itu muridnya jadi wali besar semua. Gitu loh ya. Jadi sudah tidak perlu dipertanyakan. Itu orang-orang yang kuat mujahadah. Romo Yai Asrori misalnya. Kok bisa hebat begitu? Romo Yai itu tidak pernah tidur malam. Romo Yai itu terkenal dengan pertama kali muridnya Yai kan terkenal dengan santri orang-orang. Santri orang-orang disebut orang-orang itu karena orang-orang itu keluarnya malam hari. Gitu loh. Yai itu punya grupnya orang-orang anak-anak Surabaya yang gak bener itu diajari Yai. Tunduk ke Yai sejak mudanya. Ya, kemudian terkenal tidak pernah tidur malam. Iya, Asrori. Romo Yai Asrori memang enggak selalu puasa kayak Abu Yatim Yati, tetapi Yai Asrori itu sedikit sekali makannya. Ya. Beliau itu jaga enggak pernah mau makan yang dari jamaah. Ngambil dari jamaah enggak mau dia. Itu lebih berat. Ya, lebih berat. Seperti Mbak Siddiq. Wah, Mbak Siddiq ya. Mbak Siddiq itu kuat, taraknya kuat. Seneng mutih Mbak Siddiq itu. Sering 1 bulan hanya makan kentang saja. Sudah jadi kiai aja sih makan kentang, apalagi jadi santri gitu loh ya. Jadi memang guru-guru kita ini semuanya punya kekuatan mujahadah riyadhah yang tidak normal orang biasa. Ya. Maka kalau kamu kepingin, tidak usah itu dah. Kamu kepingin skor bahasa Inggrismu tinggi misalnya. Ya kamu harus meluangkan waktu lebih banyak untuk belajar bahasa Inggris kan. Kalau kamu cara belajar bahasa Inggrisnya hanya begitu-begitu saja, ya kemampuan Inggrismu ya begitu-begitu. Gitu loh ya. Sama bahasa Arab juga begitu. Sama kedudukanmu di sisi Allah juga begitu. Kalau kamu kepingin istimewa, kamu harus punya istiqomah yang istimewa. Nah, saya tidak tahu kamu mau milih yang mana, tapi setidaknya di dalam hidupmu nanti kamu harus punya satu ibadah sunnah yang kamu jaga. Kalau kamu itu alim, misalnya saya mau menjadikan thariqah saya taklim, ya wis, kalau ngajar yang serius, yang lillahi ta'ala. Berarti sebelum kamu jadi pengajar, sekarang kamu kalau belajar yang serius.
Benar-benar jadikanlah belajar itu sebagai thariqahmu. Ya benar-benar belajar yang serius sampai nanti menjadi, kalau kamu mau jadi ahli sholat malam, ya sholat malammu yang kuat gitu loh ya. Ya meskipun sekarang tidak usah banyak-banyak ya, 5 rakaat tidak apa-apa, tapi jaga terus itu ya. Dan seterusnya ya. Maka mudah-mudahan dengan penjelasan ini kamu menjadi kuat untuk istiqomah dengan segala kebaikan yang sudah kamu rintis. Dan mudah-mudahan Allah mengijabahi kamu semuanya untuk kemudian Allah meninggikan derajatmu dengan kemuliaan-kemuliaan itu. Saya kira ini karena sudah malam. Wa akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.